Baik, syukran jazilan pemirsa masih bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamda Al-Kafi dan juga Kiai Haji Khalil Hafiz Kiai terkait dengan sosok Nabiullah Isa alaihissalam menganjak dewasa dan menerima risalah, akhirnya bagaimana proses beliau menyampaikan risalah kepada umatnya ini? Ya memang ada kaum yang ingkar pasti. Setiap ada nabi itu karena kaumnya yang musyrik, artinya menyekutukan Allah, Baik. yang menyembah kepada selain Allah. Termasuk adalah bagi mereka bagaimana umpamanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada kaumnya dan kaumnya tidak menerima terhadap Nabi Isa. Termasuk juga di dalamnya adalah tidak menerima terhadap akidah kepada Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya Nabi Isa pun menjadi musuh dari masyarakat sekitar itu. Dan pada saat Nabi Isa itu menjadi musuh, ya, maka Nabi Isa pun termasuk yang dikejar-kejar oleh kaumnya sendiri. Karena dianggap apa? Pertama, yang paling ada di dalam para nabi itu adalah merusak terhadap tradisi dan keimanan dari para leluhurnya. Karena Islam pasti membawa perbaharuan. Dan Nabi Isa adalah bagian dari hal itu. Tradisi mereka jadi nelayan, lalu mereka juga dianggap tidak patuh terhadap tradisi leluhur. Meskipun tradisi leluhur itu sudah dikesampingkan, artinya sudah ada perubahan-perubahan, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Jadi sudah ada perubahan-perubahan yang mereka rubah sendiri sesuai dengan kemauannya. Akhirnya apa? Nabi Isa pun dikejar-kejar. Oleh siapa? Ya oleh kaumnya sendiri yang mengejarnya. Lalu Nabi Isa itu disalib. Sehingga mereka merasa bahwa Nabi Isa sudah dibunuh. Pada saat Nabi Isa itu dikejar dan Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Isa adalah lari untuk menghindari dari pembunuhan itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nisa 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Pada saat mereka itu melihat Nabi Isa menyebarkan dakwahnya dan mengejarnya Nabi Isa lari dan masuk pada satu tempat, dan di tempat itulah orang yang ngejar ketika masuk ke dalam gedung itu diserupakan, ya, dengan siapa? Dengan Nabi Isa, sehingga orang itu disalib. Maka menurut keyakinan kami di dalam Islam, maka disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Wa ma qataluhu, Nabi Isa sebenarnya enggak dibunuh. Nabi Isa juga bukan disalib. Tetapi apa? Walakin syubbiha lahu. Tapi Allah menyerupakan orang yang ngejar tadi yang pertama itu, diserupakan mukanya, dimiripkan dengan Nabi Isa. Lalu dia yang dibunuh, lalu dia yang disalib. Nabi Isa kemana? Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Isa itu pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Nabi Isa. Dan kelak di akhir zaman Nabi Isa akan hadir lagi ke dunia, karena tempatnya nanti daerah Palestina. Jadi nanti kalau ada orang ngaku sebelah sana akan hadir Nabi Isa, itu nggak benar. Antara Yordan dan Palestina nanti Nabi Isa akan turun dengan perawakan tinggi, dan dia juga dengan kulit yang putih, mukanya kemerah-merahan, bajunya juga baju gamis putih keemas-emasan, dan dia akan memerintah selama 40 tahun untuk memberikan keadilan. Pada saat itu juga bertemu dengan Dajjal, bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, itu pada akhir zaman nanti yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi tentang kondisi Nabi Isa. Di keyakinan kami Nabi Isa itu bukanlah wa qataluhu wa ma salabuhu, tidak dibunuh dan tidak disalib. Ia diangkat. Riwayatnya pada saat di langit nomor 2 itulah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa pada saat ke Sidratil Muntaha itu. Di langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Yusuf. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perjalanan yang itu nyata, bukan mimpi. Bukan hanya spiritual tapi fisik. Sebagaimana dalam riwayat adalah Nabi bertemu langsung. Disitulah Nabi yang menceritakan tentang perawakan dan modelnya Nabi Isa. Masya Allah. Jadi Nabi Isa adalah Nabi yang jauh, ya, hidupnya itu dibandingkan dengan Nabi Nuh. Ya, berarti 3.650 tahun setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah generasi ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu kita belajar sejarah bahwa pertemuan sebenarnya antara pejuang itu tidak hanya karena bertemu secara fisik, tapi karena bertemu di dalam ide, bertemu di dalam misi kenabian.
Nabi Muhammad hanya bertemu pada saat Mi'raj, baru bertemu dengan Nabi Isa. Padahal dia sudah menginformasikan bahwa akhir zaman akan turun lagi Nabi Isa ke muka bumi. Masya Allah. Masih banyak yang akan kita pelajari dari sosok Nabiullah Isa alaihissalam. Tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV. Mau nyampe, mau tidak otak kita, Al-Quran menyatakan satu hal, kita wajib mengimaninya. Baik. Baru kita mencarikan bagaimana rasionalisasi. Baik, Ustaz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.